Shalom, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya atas nama Andrew Tulenan. Pada kesempatan kali ini saya akan menerjemahkan tentang Green Building Concept atau konsep bangunan hijau yang saya ambil dari YouTube channel Sunmoon Energy. Yang pertama tentang Geothermal Air Conditioning System. Di malam hari, sistem pompa panas bumi di mana refrigeran bersirkulasi melalui pipa tembaga yang ditempatkan di tanah, menukar panas langsung dengan tanah ke dinding. Pipa tembaga yang ada digunakan untuk mengubah air menjadi es di kotak penyimpanan es. Yang kedua, underfloor air distribution. Es yang dihasilkan selama sistem pompa panas bumi digunakan untuk mendinginkan bangunan. Sepanjang hari, udara dingin disebarkan ke zona radiasi. Sistem floor, sedangkan diffuser menghisap udara panas keluar dari zona suasana. Yang ketiga, measurement and verification. Analisis simulasi bangunan, kami melibatkan langkah-langkah berikut untuk memastikan keluaran akurat pemahaman wilayah dan kondisi iklimnya bangunan. Model informasi struktur tersebut dibuat analisis orientasi bangunan. Dilakukan untuk menentukan orientasi bangunan yang optimal dan analisis bayangan. Dilakukan untuk mempelajari efek bayangan dari struktur sekitarnya pada membangun analisis refleksi, kemudian dilakukan untuk mempelajari jalur matahari untuk situs tersebut. Analisis pencahayaan matahari dan studi radiasi matahari juga dilakukan. Pada tahap ini dilakukan analisis energi untuk memperkirakan penggunaan energi. Analisis bangunan dan akustik dilakukan untuk mempelajari aliran suara di dalamnya. Bangunan analisis kebakaran dan asap dilakukan untuk mempelajari pergerakan asap pada saat terjadi kebakaran di gedung fluida komputasi. Analisis dinamika dilakukan untuk mempelajari pola ventilasi dan aliran udara pada bangunan tersebut. Dilakukan analisis siklus hidup untuk menentukan bangunan tersebut, kinerja lingkungan dan ekonomi sepanjang hidupnya. Yang berikut, CFC Reduction. CFC tidak memiliki akar penyebab masalah lingkungan dan kesehatan yang serius. Penggunaan refrigeran berbasis CFC dan HFC dalam Loxitica mengurangi penipisan ozon dan pemanasan global. Dengan cara ini, kita tidak membahayakan ibu pertiwi. Yang berikut, renewable energy. Luxottica, total penggunaan energi adalah melalui penggunaan non-populasi di tempat, sistem energi terbarukan seperti VIP. Kami juga menggunakan suhu tinggi, panel surya di atap, geothermal, dan teknologi angin di tempat. Panel surya di atap dan yang berikutnya, solar energy system. Kita dapat mengamati sistem energi matahari yang mengubah energi matahari menjadi listrik yang digunakan untuk mengoperasikan gedung. Penggunaan energi terbarukan tersebut berkurang. Dampak lingkungan seperti pencemaran udara, perusakan sumber daya alam, dan polusi air.
Yang berikutnya, green power. Memasang panel surya di luar lokasi dan investasi berani di luar lokasi energi terbarukan ini membantu dalam memasok listrik yang setara dengan 50% dari total kebutuhan energi di gedung dimanapun di negara ini. Yang berikutnya, storage and collection of rebalance. Sebuah pengurangan limbah yang dihasilkan oleh penghuni gedung, yaitu panas, dan dibuang di tempat pembuangan sampah di area yang mudah dijangkau yang menyajikan lasartika didedikasikan untuk koleksi pemisahan dan penyimpanan bahan termasuk cairan kaca dan metode. Yang berikutnya, regional materials. 20 hingga 50% bahan bangunan dan produk yang digunakan diekstradikasikan diproduksi di dalam daerah sehingga mendukung perekonomian daerah dan mengurangi dampak lingkungan akibat transportasi. Yang berikutnya, replay renewable materials. Bahan bangunan yang cepat terbarukan terbuat dari tumbuhan seperti bambu. Biasanya dipanen dalam siklus 10 tahun atau lebih pendek, digunakan di kaki. Artikel di lab atau TK kami telah menggunakan 50% dari total nilai dasar yang baik. Bahan yang bersifat VSC dengan cara ini dan menciptakan lingkungan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Yang berikutnya, ventilasi alami adalah proses memasuk dan mengeluarkan udara melalui ruangan dalam ruangan secara alami membutuhkan area penanda eksterior untuk merokok. Printer dan jurnal dirancang dengan jendela yang dapat dioperasikan meningkatkan massa termal. Dalam elemen arsitektur lainnya yang memungkinkan ventilasi dan ruang pasif, pengkondisian area ini harus berjarak 25 kaki dari area lain untuk menghindari dalam ruangan kontaminasi udara. Yang berikutnya, low emitting materials. Sejumlah besar produk bangunan mengandung senyawa yang bermuatan negatif, berdampak pada kualitas udara dalam ruangan, dan atmosfer bumi kita telah menggunakan VOC rendah. Produk yang digunakan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan selama proses konstruksi, seperti selama masa bangunan. Yang berikutnya, daylight and views. Pencahayaan alami meningkatkan lingkungan dalam ruangan bangunan dengan mengekspos penghuni terhadap cahaya alami bangunan siang hari yang dirancang dengan baik ini. Diperkirakan dapat mengurangi penggunaan energi pencahayaan hingga 50 hingga 80%. Nusoktica menyediakan koneksi antar ruang dalam dan luar ruangan, pengenalan siang hari, dan penggunaan di area yang ditempati secara teratur. Gedung penghuni, gedung maksimal siang hari minimum dia akan berhenti mengeluh dan menjadi sengsara
mulailah melakukan sesuatu yang Anda bisa khotbah. Yang cerdas dan berkelanjutan menghentikan kesempatan ini untuk membangun bumi dengan memampukan sekarang. Marilah kita bergandengan tangan untuk usaha mulia ini sampai kita benar-benar tidak peduli. Tidak akan menjadi lebih baik. Demikianlah hasil translate saya dari Green Building Concept atau konsep bangunan hijau. Sekali lagi terima kasih.